Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran Akidah Akhlak. Nah, materi kita pada hari ini adalah mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Belum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita pelajari bersama dan pahami baik-baik apa itu mukjizat dan kejadian luar biasa. Apa itu mukjizat? Mukjizat menurut bahasa berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah suatu kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Nah, tidak semua manusia mendapatkan mukjizat dari Allah. Mukjizat kekuatannya sangat besar sekali, sehingga tidak bisa dinalar dan dijangkau oleh pikiran manusia. Datangnya atas kehendak Allah tentu saja, bukan kehendak manusia. Nah, jadi sekali lagi mukjizat itu tidak bisa dipelajari dan juga tidak bisa ditandingi. Mukjizat itu datang seketika dan tidak direncanakan. Adapun nanti fungsi dari mukjizat adalah satu, alat untuk melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang yang menentang dakwah para rasul. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah bukti kebenaran bahwa pengangkatan ajaran yang disebarkan oleh para rasul adalah benar-benar berasal dari Allah. Tentu saja fungsi yang selanjutnya adalah sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu peristiwa itu dapat dikatakan mukjizat apabila mencakup beberapa unsur, diantaranya adalah merupakan kejadian luar biasa, ya jelas. Kemudian yang kedua, berasal dari Allah, bukan berasal dari makhluk Allah, bukan dari manusia, bukan dari jin, bukan dari setan, tapi berasal dari Allah. Kemudian ciri yang ketiga itu adalah mukjizat itu tidak bisa dinalar oleh akal sehat manusia. Tetapi kita sebagai umat Islam harus mempercayai bahwa Allah memberikan mukjizat yang luar biasa kepada para rasul. Kemudian yang keempat adalah mukjizat itu terjadi secara tiba-tiba tanpa ada kesengajaan, seperti pada kisah Nabi Musa. Ketika itu tiba-tiba saja, tentunya atas izin Allah, lautnya tuh terbelah sehingga Nabi Musa dan pengikutnya itu bisa melewati laut tersebut ketika dikejar-kejar oleh bala tentara Raja Fir'aun saat itu. Nah, itu terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya unsur kesengajaan. Terus lagi, mukjizat itu terjadi pada seorang rasul. Ingat, mukjizat itu hanya terjadi pada seorang rasul atau nabi. Terus lagi, sebagai pembukti kebenaran ajaran Allah. Kemudian seperti fungsinya, yaitu apa? Untuk melemahkan, melemahkan dimana pada saat para rasul berdakwah banyak orang-orang kafir yang melawan. Nah, untuk sebagai bukti melemahkan perlawanan orang kafir ini, itu perlu adanya mukjizat. Nah, adik-adik kelas 8, ada dua macam mukjizat, ya. Yang pertama yaitu mukjizat hissiyah atau kauniyah. Nah, mukjizat kauniyah ini yaitu mukjizat yang dapat didengar, dirasakan, diraba oleh panca indera manusia. Kemudian mukjizat hissiyah ini ditujukan kepada orang biasa atau orang yang kurang mampu menggunakan akal pikirannya secara baik. Contohnya apa? Contohnya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Adam. Pada waktu itu putra beliau Qabil dan Habil itu melaksanakan kurban. Kurban Habil itu diterima oleh Allah. Kurban Qabil, sedangkan kurban Qabil yang berupa buah-buahan itu membusuk hingga tidak diterima oleh Allah. Dengan diterimanya kurban Habil, rasa benci Qabil semakin bertambah
Sehingga apa? Sehingga Habil sampai dibunuh oleh Qabil. Itu mukjizat hissiyah atau kauniyah. Kemudian mukjizat selanjutnya adalah maknawiyah atau akliyah. Maknanya apa? Mukjizat yang tidak bisa didengar, dirasakan, dicium atau dipegang. Mukjizat maknawiyah ini hanya dapat dimengerti dan dikenang oleh orang yang berpikiran sehat, berbudi luhur tentu saja, dan berperasaan halus. Contohnya apa? Contohnya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran. Jadi tidak semua orang mau menerima petunjuk Al-Quran, hanya orang-orang yang berpikir sehat, kemudian orang-orang yang berbudi luhur dan berperasaan haluslah yang mau menerima petunjuk Al-Quran dengan senang hati. Nah, selanjutnya salah satu contoh mukjizat yang dimiliki Nabi Ibrahim adalah tidak hangus ketika terbakar dalam kobaran api. Kalau lazimnya di dalam api yang panas melebihi 170 derajat Celcius itu pasti tubuh manusia akan hangus terbakar. Tetapi dengan izin Allah tentunya Nabi Ibrahim bisa selamat dalam kobaran api yang sangat-sangat besar yang dibuat oleh Raja Namrud saat itu. Bahkan beliau tidak merasakan panas sedikit pun sewaktu dibakar oleh Raja Namrud, apalagi terbakar. Itu contoh mukjizat Nabi Ibrahim. Sedangkan salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Musa adalah dengan tongkatnya. Saat itu untuk menjatuhkan kecongkakan pada ahli sihir istana Fir'aun, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat yang dapat menjelma menjadi ular. Nah, selanjutnya Allah menurunkan mukjizat pada Nabi Isa dalam rangka menjawab tantangan kaumnya, yaitu 1. Dapat membuat burung dari tanah yang kemudian hidup, dapat menghidupkan orang yang telah mati, dan kemudian dapat menyembuhkan penyakit kusta dan orang buta. Kemudian mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad antara lain, yang pertama, dari celah-celah beliau, jari tangan beliau memancarkan air yang dapat diminum sebagai pelepas dahaga. Kemudian melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam waktu 1 malam. Perjalanan seperti itu tidak mungkin dilaksanakan dalam keadaan biasa, walaupun menggunakan kendaraan yang super canggih sedikit pun. Kemudian satu lagi, yaitu Al-Quran. Kitab ini merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Dari sekian mukjizat yang diberikan Nabi Muhammad, yang paling besar adalah Al-Quran. Nah, adik-adik, selain mukjizat, adapun kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada orang yang dikehendakinya, yaitu yang pertama adalah karomah. Karomah itu kejadian luar biasa yang datangnya dari Allah kepada para wali Allah, yaitu hamba-hambanya yang sholih dan taat kepadanya. Kemudian ada lagi ma'unah. Ma'unah itu berarti kemampuan yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan yang menurut akal kesehat melebihi kemampuannya. Umpamanya ada orang yang selamat dari amukan api ketika terjadi kebakaran besar, padahal ia terkurung di dalamnya. Menurut akal sehat hal ini mustahil terjadi. Nah, karena izin Allah tentunya, karena biasanya orang yang terkurung api pasti akan terbakar. Nah, kemudian ada lagi ilhas. Ilhas itu berarti kejadian-kejadian istimewa yang terjadi pada diri para calon rasul. Nah, misalnya pada sewaktu Muhammad pada perjalanan ke Syam, beliau selalu diikuti dan diteduhi oleh awan. Kejadian ini terjadi saat Muhammad belum diangkat menjadi seorang rasul. Nah, sekarang kita lanjut pada persamaan antara mukjizat, karomah, ma'unah, dan ilhas. Persamaannya tentu saja antara keempat tersebut datang atas kehendak Allah atau datang dari Allah persamaannya.
Kemudian yang kedua adalah kejadian itu terjadi dengan tiba-tiba, tidak bisa direncanakan, tidak bisa dipelajari, dan juga tidak bisa dikalahkan. Kemudian yang ketiga itu kejadian yang luar biasa yang sulit diterima oleh akal sehat manusia. Sedangkan persamaan berikutnya adalah tujuannya ini adalah untuk mengatasi masalah dan menolong hambanya. Sedangkan perbedaan mukjizat, karomah, maunah, dan ilhas, bedanya adalah mukjizat diberikan oleh Allah kepada sedangkan maunah itu diberikan kepada manusia biasa. Kalau ilhas itu diberikan kepada calon rasul. Sedangkan karomah itu diberikan kepada wali Allah. Mukjizat itu sendiri diberikan kepada nabi atau rasul Allah untuk membuktikan kerasulannya, sekaligus melemahkan orang kafir yang menyesatkan manusia. Sedangkan karomah, maunah, dan ilhas itu diberikan kepada hambanya yang solih dan mukmin untuk melindungi dan menolong dirinya dari hal-hal yang tidak disenangi oleh hambanya. Nah, jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil setelah kita mempelajari mukjizat yang luar biasa dan lainnya. Hikmah yang pertama adalah bahwasannya kehidupan ini tidak hanya berisi hal-hal yang rasional saja, tetapi ada hal yang bersifat irasional, di luar akal pikiran manusia normal. Hal itu seharusnya bisa semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian hikmah yang kedua, kita akan selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah semata. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan keyakinan kita dan keimanan kita akan kekuasaan Allah SWT. Demikianlah pembelajaran tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Semoga bisa mudah dipahami oleh adik-adik semua dan bisa bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama dengan membaca tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.